Bapak, di sini kami akan melakukan wawancara seputar dengan dunia kerja yang linear dengan konsentrasi keahlian masing-masing tentang perkembangan, tantangan, dan kualifikasi di dunia kerja. Pertanyaan pembuka, sudah berapa lama Anda bekerja di bidang ini? Terima kasih. Saya itu kan wirausaha di programmer lah. Jadi kalau kapan jadi programmer itu sebetulnya sudah 15 tahun lebih. Jadi 15 tahun lebih saya sudah mulai jadi ngoding ya. Istilahnya ngoding itu dulunya hobi. Jadi dulunya hobi. Jadi dulunya hobi. Selain karyawan saya juga belajar sendiri ngoding. Nah, alhamdulillah ternyata sekarang begitu saya nggak jadi karyawan, hobi saya ini bisa jadi penghasilan ternyata. Jadi ya kalau mulai jadi penghasilan itu sebetulnya ya hampir 10-15 tahun yang lalu sudah mulai menghasilkan kalau dari codingannya sendiri. Kalau sekarang jadi penghasilan utama. Dulu Bapak ngambil ke SMK jurusan apa, Pak? Saya bukan SMK, saya ngambil S1 elektro. Jadi sebetulnya nggak ada hubungan sama programmer, jadi lebih ke hardware. Elektro, S1 elektro. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana perkembangan bidang pekerjaan ini dari dulu hingga sekarang? Oh iya, sebetulnya nggak hanya di bidang teknik ya, jadi semua bidang itu kan setiap tahun itu pasti ada perkembangan. Nah, khusus yang di bidang software lah ya, programmer itu saya lihat itu perkembangannya memang sangat luar biasa sekali ya. Saya pernah dulu itu dapat klien di Jawa Pos. Sebelumnya itu dalam satu divisi itu ada 10-15 orang untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya administratif ya, ada yang buat laporan segala macam. Tapi begitu dengan adanya pemakaian aplikasi itu ya plus minus ya, akhirnya terjadi PHK. Dari 10-15 orang itu tersisa 5 orang, karena yang sisanya dilakukan secara software. Jadi aplikasi itu bisa menggantikan manusia. Jadi sisi positifnya pekerjaan lebih cepat, tapi sisi negatifnya tenaga manusia dikurangi. Itu. Apalagi sekarang itu ada AI. AI itu luar biasa sekali. Kalau dulu jasa desainer untuk menggambar, mendesain itu bisa butuh waktu beberapa hari, itu sekarang hanya beberapa menit aja udah bisa selesai. Jadi ya, sangat luar biasa sekali sih perkembangannya. Nah, kalau kedepannya apakah programmer seperti saya ini akan tetap laku gitu ya, bisa survive ya? Kalau saya rasa masih bisa, karena AI itu sepintar apapun AI itu kan masih tergantung dari siapa yang nyeting ya. Setting awalnya itu ada ibaratnya template, seperti template-nya. Jadi semakin banyak template yang dimasukkan di AI, itu template-nya itu akan mempengaruhi kinerja AI-nya sendiri. AI-nya semakin pintar, kelihatannya pandai sekali. Nah, kalau di dunia nyata itu kan programmer itu ada sistem yang nggak bisa ditipu sama nggak bisa di copy sama AI itu apa? Perasaan. Nah, kalau sama kliennya gitu kita bisa beramah sama. Kalau ya nggak bisa, ya kan? Nggak bisa ditiru itu. Jadi masih akan terus bisa survive lah untuk programmer. Cuman memang mungkin terkurangi beberapa yang untuk desainer itu memang terkurangi. Cuman secara umum masih bisa survive. Apa tantangan Bapak Tantangan terbesar. Iya. Tantangan terbesar itu sebetulnya tidak hanya sama teknologi ya, tapi justru pada sesama teman seprofesi. Karena zaman sekarang ini sesama programmer itu kadang-kadang justru nggak menghargai karya sendiri. Contoh ya, kayak saya ini sudah senior lah istilahnya ya.
Kalau saya membuat aplikasi, saya tawarkan harga misalkan 20 juta, 25 juta, itu akan kalah dengan, ya mohon maaf, anak-anak muda seperti jenengan-jenengan ini tuh biasanya sudah puas dengan angka 5 juta itu sudah puas, sudah seneng banget, bener nggak? Nah itu dia, buatnya sama, angelnya sama, tapi duitnya nggak dihargai gitu loh. Nah itu yang anak-anak yang baru lulus, baru bisa membuat program tuh dapat 5 juta sudah seneng. Padahal buat kita yang sudah senior itu 5 juta tuh sangat murah sekali gitu. Itu tantangannya terbesarnya seperti di situ. Sesama seprofesi, sesama seprofesi itu nggak, kurang menghargai, kurang bisa menghargai karya sendiri. Itu sih. Bener ya Pak. Ya. Bener, Pak. Iya, Pak. Apakah ada perubahan besar karena teknologi atau digitalisasi? Perubahan besar mungkin seperti yang tadi saya sebutkan ya, kalau dari segi sumber daya manusia itu akan banyak manusia-manusia yang kehilangan pekerjaan. Contoh sekarang ya, mungkin sekarang yang gampang dilihat itu penjaga tol. Penjaga tol itu sekarang masih ada beberapa yang menggunakan tenaga manusia ya, tapi sebagian besar kan sudah pakai Iya. kartu kan, Iya. sudah nggak dijaga lagi. Itu semakin lama, semakin belakangan akan semakin banyak bidang-bidang pekerjaan itu yang hilang karena digantikan sama teknologi. Itu sih yang saya lihat. Sekarang kan udah mulai kan, gerbang tol sudah banyak yang nggak pakai penjaga lagi, sudah pakai kartu magnetik itu. Kan banyak lagi nanti bidang-bidang pekerjaan yang seperti itu yang hilang, tiba-tiba hilang. Seperti juga ada lagi seperti misalkan pengantar koran ya. Pengantar koran sudah masih ada, cuman jumlahnya akan sangat menurun drastis karena zaman sekarang berapa banyak orang yang masih membaca koran di pagi hari ya? Nggak ada, hampir nggak ada. Semua berita tinggal buka, baca udah, nggak perlu nunggu koran datang. Jadi akan banyak bidang-bidang pekerjaan yang hilang. Depannya itu akan banyak yang hilang. Di pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana cara Anda mengatasi tekanan atau masalah di tempat kerja? Tergantung sebetulnya tekanannya itu di mana ya. Kadang kan tekanan itu ada yang karena lingkungan kerja. Jadi lingkungan kerja itu dari atasan, dari bawahan ya. Kalau misalkan rekan kita punya bawahan atau rekan sekerja, jadi ada yang ke atas ke bawah, ada yang dari selevel, atau juga dari justru dari pekerjaannya sendiri ya. Jadi kalau misalkan tekanannya itu dari atas ya, dari atasan ya, dari atasan atau dari klien lah ya, dituntut kita misalkan pengerjaannya itu kita minta waktu 3 bulan, tapi klien ngomong nggak bisa Pak, saya nggak bisa 3 bulan, 1,5 bulan harus sudah jalan gitu kan. Jadi sepertinya nggak mungkin, itu kan kita harus bisa ngomong sebetulnya, Pak nggak bisa Pak, mohon maaf nggak bisa, itu sudah maksimal 3 bulan Pak, paling banter pun kita bisa di 2,5 bulan misalkan gitu. Tapi kalau misalkan klien itu terpaksa ya kita harus ngalah ya. Caranya ngalah gimana ya, kita harus misalkan ya overtime terpaksa, jam istirahat kita dikurangi, atau kita nyari partner ya, cari partner kerja untuk membantu kerjaan kita. Tapi kalau misalkan dari pekerjaannya yang ditekan ya, jadi ada pekerjaan yang kita sebetulnya kita sanggup bekerjanya, tapi kita butuh harus cari resource dulu, harus belajar dulu ya. Kita lebih baik, kalau saya lebih baik ngomong di depan daripada kita ngomong bisa ternyata di belakang ternyata nggak bisa. Itu justru efeknya lebih buruk. Jadi kita harus bisa manage sih, tekanan itu sebetulnya bisa di manage gitu, jangan dibiarkan dia berkelana kemana-mana, bisa di manage. Menurut Bapaknya, bagaimana prospek pekerjaan ini di masa depan?
masih cukup prospek ya, masih cukup prospek, cuman ada sedikit apa ya, nggak menyimpang, cuman sudah nggak seperti sekarang. Jadi nggak harus seperti sekarang. Contohnya kalau sekarang yang tadi sempat saya singgung, kalau misalkan tenaga untuk desainer ya, buat gambar, buat apa, desain sesuatu ya, itu kalau dulu bisa lama kan sekarang bisa lebih cepat dengan adanya ya. Jadi sebetulnya masih prospek, cuman ya SDM sekarang harus belajar teknologi sekarang. Contohnya saya lah ya, contohnya saya itu dulu kan, zaman dulu itu ada namanya bahasa pemrograman tuh Visual Fox Pro ya, Fox Pro. Nah kemudian seiring dengan perkembangan zaman, bahasa pemrograman itu mulai tidak dipakai, muncul bahasa pemrograman yang baru. Kalau saya nggak belajar yang baru, tenaga saya nggak dipakai, karena nggak ada orang yang mau pakai ini. Udah lama, udah usang, tampilannya jelek segala macam. Nah ini juga gitu, nanti kalau misalkan jenengan ini saat ini belajar misalkan teknik jaringan misalkan, kalau dulu ada RJ45 BNC gitu ya. Nah sekarang itu zamannya misalkan sudah masuk di fiber optik. Nah kalau adik-adik ini nggak belajar bagaimana caranya nyambung fiber optik, masih berputar sama nyambung RJ45 yang 8 kabel itu ya, begitu nanti di dunia kerja ditanyain sama HRD-nya, bisa nyambung kabel optik apa itu bu? Nah kan yuk malu ya kan, akhirnya nggak berguna. Jadi harus ngikutin sekarang ada teknologi apa, kedepannya seperti apa ya kan, teknologi ini tuh harus ngikutin perkembangan. Jadi supaya nggak kalah sama zaman. Kalau misalkan saya nggak ngikutin, saya tetap berkutat di Visual Fox Pro ya, saya kalah. Waktu itu kan sudah mulai zaman Android ya, saya belajar Android, pemrograman Android. Sekarang misalkan zamannya AI ya, mau nggak mau saya harus belajar AI ya. Jadi ada kerjaan yang harus membuat misalkan gambar desain manusia ya, ngapain saya buat susah-susah, saya serahkan saja sama AI, selesai. Jadi harus ngikutin lah intinya. Jadi kalau kita bisa ngikutin ya kita bisa survive. Jangan sampai nggak ngikutin, pasti kalah. Apa saran Bapak untuk pelajar yang ingin menekuni bidang programmer? Harus konsisten, jangan, sebetulnya dari passion dulu ya, jangan ngelihat temennya atau sesaudaranya atau ngelihat pamannya jadi programmer kok enak, duitnya banyak misalkan gitu ya. Jadi dia nggak kepingin, sebetulnya nggak ada passion, tapi kok enak ya, kerjanya santai, nggak pernah ngantor gitu ya, tapi kok duitnya banyak misalkan gitu. Jadi jangan dari situ, ya dari situ boleh, cuman yang lebih utama kalau saya itu dari passionnya dia memang senang di situ, senang utak-atik. Karena kalau enggak, begitu dia masuk di situ melihat temennya seneng programmer, duitnya banyak, dia terjun ke situ nggak ada passion, ketemu permasalahan biasanya sih putus asa, karena nggak ada passion kan, semangat orang, ketemu ini kok error terus, ini nggak selesai ya, aku putus asa, akhirnya ditinggal. Jadi banyak gitu. Jadi kalau memang mau terjun ke situ harus ada passion dulu, kemudian belajar terus, ngikutin perkembangan ya, insya Allah bisa. Pokoknya harus ada passion dulu, jangan ikut-ikutan. Jadi awalnya nggak senang di situ, lihat kok kelihatannya kok enak, nggak ngerti di belakang itu seperti apa ya. Programmer itu memang kelihatannya enak, kalau sudah masuk nggak enak. Terima kasih Bapak untuk mengikuti tugas wawancara kami. Siap.